Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kita, ternyata pada masa awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan. Sebab umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasulullah SAW memperbolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur. Karena ziarah kubur itu akan membuat orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian dan untuk memotivasi agar semangat dalam beribadah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadisnya, sesungguhnya dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka kini ziarahlah ke kuburan, karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Barang siapa yang ingin berziarah, maka lakukanlah, dan janganlah kalian mengatakan hujron atau ucapan-ucapan batil. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal penting dari adab yang perlu diperhatikan saat berziarah kubur. Pertama, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Adab atau sunnah pertama yang harus dilakukan dalam berziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ucapan salam ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa yang disampaikan orang yang melakukan ziarah kepada mereka yang telah meninggal. Anjuran mengucapkan salam ini hendaknya dilakukan saat memasuki kawasan kuburan atau hanya sekedar lewat di areal perkuburan. Adapun ucapan salam ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Assalamualaikum ahlan diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikuna as'alullaha lana walakumul afiyah. Yang artinya keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tidak menggunakan sandal di kuburan. Adab dalam berziarah kubur selanjutnya adalah disunahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berjalan di atas kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati para penghuni kubur yang ada di area pemakaman. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, wahai orang yang memakai sandal, celakalah engkau, lepaskan sandalmu. Lalu orang itu melihat dan tatkala dia mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah SAW, maka dia melepas dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan Rasulullah SAW terhadap seorang laki-laki yang memakai sandal di kuburan dalam hadis di atas hanyalah makruh dan tidak sampai pada derajat yang haram. Artinya bahwa masih diperbolehkan menggunakan sandal ketika memasuki kuburan
jika memang tidak memungkinkan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis. Sesungguhnya, seorang hamba apabila telah meninggal dunia, ketika diletakkan di dalam kuburnya, dan telah pergi orang-orang yang mengantarkannya, sungguh hamba tadi mendengar suara sandal-sandal mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mendoakan penghuni kubur. Berziarah berarti mengunjungi ahli kubur yang sudah meninggal. Salah satu hal yang diberikan kepada ahli kubur yang sudah meninggal adalah doa kita untuk mereka. Karena sesungguhnya tidak ada yang tidak paling diinginkan oleh ahli kubur selain kiriman doa dan amal kebaikan yang dihadiahkan untuk mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Nah, sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang keempat, tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adab lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan ziarah kubur adalah tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adapun yang diperbolehkan adalah dengan berjalan di samping atau di antara pusara-pusara kubur. Orang-orang yang melakukan larangan di atas diibaratkan seperti mereka yang duduk di atas bara api. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sungguh, jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, menyiram air di atas kuburan. Adapun menyiram air di atas kuburan merupakan suatu hal yang juga dianjurkan ketika berziarah kubur. Hal ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat muslim saat ini. Kebiasaan ini bukan tanpa alasan. Hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan disampaikan oleh Syekh Khatib As-Sarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, disunahkan menyiram kuburan dengan air. Karena Rasulullah SAW sendiri melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayat tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Anjuran menyiram air di atas kuburan ini juga dijelaskan dalam sebuah riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun tahukah kita, ada hal yang tak kalah penting untuk kita ketahui, di mana masih banyak pemahaman yang salah di masyarakat mengenai bersih-bersih kuburan. Bagaimanakah para ulama memandang hal tersebut? Dalam bentuk referensi disebutkan bahwa mencabut rumput dan memunguti dedaunan di atas kuburan hukumnya haram, seperti disebutkan dalam Fathul Mu'in. Disunahkan menaruh pelepah kurma yang masih segar di atas kuburan dalam rangka mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW. Karena hal itu, mayat akan diringankan dari sisa atas berkat tasbih pelepah kurma tersebut. Begitu pula tanaman sejenis kemangi, dan haram mengambilnya selagi belum kering, karena termasuk menghalangi mayit mengambil manfaat dan haknya, berupa diringankan sisanya dan dikunjungi malaikat. Secara umum, hukumnya demikian. Namun, jika kita bahas lebih detail lagi, terdapat perbedaan sebagaimana disebutkan Sayyid Bakar Syaito dalam i'anahnya. Secara zahir, keharaman mengambil pelepah kurma dan tumbuhan sejenis kemangi tadi berlaku baik bagi orang yang meletakkannya maupun orang lain. Dalam Nihayah, Al-Ramli mengatakan bahwa keharaman tersebut berlaku bagi orang lain saja, tidak bagi orang yang meletakkannya. Sedang Ibnu Qasim memperinci
Jika sedikit maka tidak boleh diambil karena ada hak mayat. Jika banyak maka boleh diambil sebagian. Dalam hal ini, rumput hukumnya sama dengan pelepah kurma. Sebagaimana disebutkan Syekh Ali Syabromalisi dalam catatan kakinya atas Nihayah. Semestinya, jika di atas kuburan tumbuh rumput, hal ini sudah cukup, tidak perlu meletakkan pelepah kurma. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam masalah ini, rumput sama hukumnya dengan pelepah kurma. Demikian menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, mencabut tumbuh-tumbuhan di atas kuburan hukumnya makruh. Salah satunya disebutkan Al-Hadimi dalam Bariqah Mahmudiyah. Makruh hukumnya memotong kayu dan rumput kuburan kecuali sudah kering, karena tumbuhan membaca tasbih selagi masih basah, yang mana hal ini membuat mayat senang. Dari beberapa keterangan di atas, dapat kita ambil garis besarnya bahwa hukum mencabut rumput kuburan dari mazhab Syafi'i adalah boleh jika sudah kering. Jika masih segar atau basah, maka ada beberapa perincian. Jika yang mencabut atau mengitari rumput adalah pemiliknya, maka diperbolehkan dengan syarat menyisakan sebagian untuk mayat. Jika bukan pemiliknya, maka tidak diperbolehkan secara mutlak. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, hukumnya makruh jika masih segar atau basah, dan mubah bila sudah kering. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah mengenai beberapa adab dan anjuran yang sangat dianjurkan ketika berziarah kubur. Ziarah kubur dianjurkan oleh Nabi karena dengan berziarah kubur dapat membuat hati menjadi lembut, dapat mengingatkan diri akan kematian, dan menjadikan diri menjadi pribadi yang tidak sombong, karena sesungguhnya tempat beristirahat terakhir setiap manusia adalah tanah yang sangat sempit. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.